Dokter Paldi mana? Ibu Widya sudah. Ibu Widya, semuanya kamera dihidupkan. Dokter Paldi. Yang satu second akun, Bu. Dihidupkan juga. Bu, kamera aku lagi saya berusaha perbaiki lagi nih, Bu. Oh iya, siap. Iya. Ya, Bu. Ibu Harmawati. Siapa ini? Sudah tadi sudah dibuka akses. Ya. Ya. Ya, assalamualaikum Pak Wahab. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Bimbingan hari ini Pak. Terima kasih ya Bu Risna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Risna, sebagai Polwatu dan Pak Rasidin dari BKPSDM Pak Rigi Motong, saya hormati serta teman-teman kelompok, masih kelompok 3 ya, belum pindah kelompok. Ya, Masih Pak. Kelompok 3 angkatan 98 ya, Laksar Kabupaten Parigi Mutong. Alhamdulillah kita jumpa lagi di pertemuan yang keberapa? Kalau pembimbingan yang ketiga ya. Sebelumnya kan ada 2 kali pertemuan. Ya, itu diingat-ingat. Berarti kita kalau tidak salah ya, ya, saya akan bertemu ini dengan teman-teman ini kelompok 3 itu sampai dengan akhir ya. Kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak bosan. Nanti kita bahkan ketemu langsung secara klasikal ya. Itu bulan Juni ya, kalau tidak salah Ibu Risna. Saya mungkin sebagai fasilitator pengampu di agenda 4. Baik teman-teman, pada pertemuan ketiga ini saya melakukan kegiatan istilahnya pembulatan, kemudian pendalaman. Sekarang kita sebenarnya sudah mau masuk pembekalan. Kalau pembekalan itu sudah dari awal ya. Dari awal kita bertemu di pembimbingan ini sudah pembekalan. Dan pembekalan dalam artian kita sudah melakukan habituasi melalui kegiatan mengimplementasikan aktualisasi yang telah dan akan direncanakan oleh teman-teman. Ya. Lalu berangkat dari penugasan-penugasan sebelumnya, ya kemarin kita sudah bahas dan saya sudah baca, ya mudah-mudahan sudah mengantar ke teman-teman itu kepada pembuatan untuk rancangan aktualisasi. Ya. Kemudian juga di rancangan aktualisasi itu ada format, ya format itu saya sudah share, mudah-mudahan itu menjadi pedoman buat teman-teman ya. Dan sudah mungkin kalau saya lihat dari semangatnya teman-teman ini, kalau dilihat juga dari raut wajahnya ini, saya lihat tidak ada masalah ini, sudah selesai. Kalau perlu ini Ibu Risa sudah besok kita mau seminarin. Kalau saya lihat teman-teman ini dengan Pak Rasidi, kita sudah sini. Oh ini saya senang dengan di kelompok 3 ini ya. Teman-teman semangatnya ya, tapi juga teman-teman ya memanfaatkan ada grup ya. Terima kasih Bu Risna sudah bergabung di grup kita, tetap kita bahas dalam masalah. Kemudian juga Ibu Alisa, bagaimana Ibu Alisa, jaringannya sudah bagus? Ini masih pakai HP atau masih pakai apa? Sudah Pak, sudah pakai laptop. Oh, saya pakai laptop. Kalau tidak, nanti tinggal mau dibantu Pak Rasidi, ada jual jaringan seperti tadi Parigi itu. Oh ya. Di daerah mana nih Pak Ibu Aisyah? Di daerah Poso Pak. Oh Poso, saya kira di daerah Parigi ya. Oke. Baik teman-teman, nanti kita di pembelajaran atau pertemuan ini
coba saya bantu saya share-nya rancangan yang sudah dibuat oleh teman-teman. Ya, kalau kita ada waktu, ya mudah-mudahan ada yang share lebih awal menjadi paling tidak untuk mendorong atau memberikan gambaran kepada teman-teman untuk melengkapi atau menyusunnya rancangannya. Ya. Dan juga mungkin saya akan mendengar sudah sejauh mana dukungannya kepada mentor. Nah, ini untuk utamanya itu mentor ya teman-teman. Apapun nanti saya mengarahkan atau memfasilitasi untuk teman-teman membuat rancangannya, ya. Tapi kalau tidak didukung oleh mentor, ya. Kalaupun ada hambatannya, tolong disampaikan ke kita ya. Nah, ini ada Bu Risna ataupun ada saya, nanti kita fasilitasi di mana sejauh mana atau apa hambatannya. Ya. Tapi kadang-kala lebih banyak hambatan itu, ya itu tadi. Ada dalam proses pembelajaran ini, tapi ini kita camkan ada keinginan kita, tapi belum sepaham ya, dengan pimpinan dalam hal ini misalnya dalam rancangan ini adalah mentor, ya tentunya kita harus menyesuaikan. Tapi kalaupun untuk dapat misalnya diterima oleh pimpinan itu tentu komunikasi dilakukan komunikasi yang baik. Apalagi kalau teman-teman sudah mendalami tentang berakhlak. Berakhlak itu mengantar kita supaya di dalam melaksanakan tugas itu kita itu tidak hanya profesional tetapi berkarakter, itu intinya. Baik, kita memulai ya teman-teman. Saya tinggal tergantung Pak Ketua ini, Pak Al-Amin, siapa yang akan menampilkan tugasnya. Kalau tugas rancangan ditampilkan sudah bagian dari tugas yang kedua dari pertemuan di agenda 4 ini ya, pembimbingan. Kemarin kan saya sudah kasih format itu ya. Untuk mengisi format saya sampaikan tidak usah dijadikan tugas itu, tetapi tugas itu sudah masuk di dalam penyusunan rancangannya. Makanya kalau ada teman-teman bilang, Pak, saya mau masukkan tugasnya, ruang itu tidak ada. Memang kalau saya lihat tadi malam tidak ada ruang itu, karena tidak share tugas itu. Tapi kita sudah sepakat tugasnya itu sudah melekat di penyusunan rancangan ini. Ya, rancangan aktualisasi sementara. Nanti saya akan tinggal melihat. Ya. Kalau apa yang nanti disampaikan teman-teman ini nanti diatur Pak Al-Amin, saya menyimak ya, kita menyimak apa yang disampaikan. Kalaupun juga teman-teman mari berkontribusi, berpartisipasi apa yang rancangannya teman-teman yang perlu kita misalnya kalau kita kritisi juga boleh, kalau misalnya kita mau sumbang saran juga boleh. Ini untuk kebaikan kita. Intinya kita kelompok 3 ini kita harus kompak. Ya. Oke, izin silakan Pak Al-Amin, saya silakan Pak Al-Amin. Ya, saya menyimak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Saya siap. Ya, Pak. Terima kasih kesempatannya, Pak, teman-teman sekalian. Di sini saya akan coba menjabarkan hasil rancangan aktualisasi saya. Cuman ini belum selesai sepenuhnya, Pak, masih setengah jadi. Ya, kita diskusikan ini. Ya. Jadi rancangan aktualisasi ini saya coba mengambil judul mengenai kurang maksimalnya hasil evaluasi penilaian pekerjaan fisik di lapangan. Jadi lokusnya itu selain di kantor Pak, bisa juga di lapangan dalam lingkup dinas PU Pak. Teman-teman begitu juga. Terus kata pengantar di sini karena belum dapat Pak, pengujinya jadi belum bisa di itu. Ya, terus kata pengantar, daftar isi pendahuluan,
latar belakang saya ambil ini mengenai pembukaan undang-undang yang berkaitan dengan aparatur sipil negara, terus visi dan misi sama seperti teman-teman lain mungkin Pak, visi misi Pemda ini kita samakan semua, yaitu visi kepala daerah memantapkan Kabupaten Parigi Motong yang terdepan, maju, adil, merata, berkelanjutan dan berdaya saing. Jadi misinya di sini adalah ada 8 poin. Yang pertama, memantapkan reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan yang akuntabel, memantapkan pembangunan infrastruktur, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan, dan menggalakkan kesehatan berdaya saing, terus meningkatkan kesejahteraan sosial dan berkeadilan, mewujudkan pembangunan ekonomi adil dan meningkatkan investasi, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah, meningkatkan pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah. Gambaran OPD ini mengenai dinas, Pak. Dinas Pekerjaan Umum itu mempunyai fungsi perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan. Ketiga, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan. Yang keempat, pelaksanaan administrasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. Yang kelima, pelaksana fungsi lainnya yang diberikan oleh bupati selain dari tugas pokok di fungsi dinas itu, Pak. Terus untuk bagian organisasi, dinas pekerjaan umum Kabupaten Parigi Motong dikepalai oleh kepala dinas, terus di bawahinya ada sekretaris, kepala bidang sumber daya air, kepala bidang bina marga, kepala bidang cipta karya, kepala bidang tata ruang, kepala bidang pertanahan, unit pelaksana teknis daerah, dan kelompok jabatan fungsional lainnya. Jadi begini Pak, saya salah izin ya Pak Amin. Ya, silakan, untuk tampilkan saja ini, tuh ya, misalnya gambar OPD ini ya, nggak usah dibaca satu-satu, supaya ini kan supaya teman-teman ini terbagi juga untuk bisa menyampaikan di tempat ini, di ruang ini. Oke? Oke Pak, ya terima kasih. Ya, tujuan itu ini tujuan coba. Tujuan aktualisasi ada 2 item, mengidentifikasi dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Utamanya poin manfaatnya, poin 1. Ya, poin 1 ini mampu memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, serta dapat mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer dalam menjalankan tugas dan jabatan PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Poin keduanya ya, menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Manfaat aktualisasi saya dapatkan ada 4 sini, adalah yang pertama, menjadi bahan bagi peserta latsar sebagai seorang ASN untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatannya. Yang kedua, sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat juga dapat berperan dalam pengawasan terhadap kegiatan organisasi pemerintahan. Artinya pengawasannya masyarakat ini untuk mengawasi pekerjaan-pekerjaan proyek itu, Pak. Yang ketiga, sebagai bahan masukan bagi unit organisasi untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi pegawai. Ini rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar yang berakhlak. Terus ada manajemen ASN. Sini saya bahas tentang kedudukan ASN, peran ASN, hak dan kewajiban ASN, serta kode etik dan kode perilaku ASN. Smart ASN, di sini saya bahas mengenai percepatan transformasi digital, pengertian literasi digital, dan peta jalan literasi digital. Ada juga di sini lingkup literasi digital mengenai tantangan kesenjangan digital. Analisis isu.
analisis isu yang saya dapatkan di sini Pak, diantaranya mengenai koordinasi, kedisiplinan, kompetensi, evaluasi pekerjaan, serta pengoperasian alat dan penggunaan media digital. Dari analisis isu yang saya dapatkan ini, saya tapis untuk mencari sumber masalahnya memakai teknik APKL. Yang poin pertama itu kurangnya koordinasi antar pegawai di unit kerja dengan mitra kerja di lokasi proyek. Yang kedua, kurangnya perangkat pendukung atau fasilitas penunjang pekerjaan. Yang ketiga, kurangnya tenaga ahli yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. Yang keempat, kurang maksimalnya hasil evaluasi penilaian pekerjaan fisik di lapangan. Yang kelima, kurangnya kecakapan dalam pengoperasian alat dan penggunaan media digital. Nah, poinnya di sini yang nomor 1 itu saya dapatkan di sini ada totalnya 17 poin, sedangkan yang nomor 2 19 poin. Dan poin yang paling tinggi di sini adalah poin yang nomor 3 ini kurangnya tenaga ahli yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dengan kurang maksimalnya hasil evaluasi penilaian. Di sini poinnya ada sama, Pak. Ada dua yang sama. Terus saya tapis lagi untuk lebih mempersempit pakai teknik USG. Yang saya dapatkan di sini isu yang saya angkat adalah kurang maksimalnya hasil evaluasi penilaian pekerjaan fisik di lapangan. Dari pendalaman isu tersebut, untuk sebab-sebabnya saya uraikan memakai diagram fishbone, itu memakai yang yang 6M itu, aduh kacau ya, satu tidak ada. Yang main itu yang manusianya dia punya sebab-sebab itu kurangnya tenaga kerja yang terampil dan ahli. Yang poin kedua, penunjukan personil lapangan yang kurang tepat. Untuk di mesinnya adalah kurangnya untuk lingkungan modernaturnya titik lokasi pekerjaan yang jauh dari kantor. Terus ada materialnya, kurangnya data hasil evaluasi pekerjaan. Yang kelima, metodenya kurang maksimal penerapan SOP, serta kurangnya intensitas monitoring pekerjaan. Dari diagram fishbone ini, kesimpulan yang saya ambil untuk mengurai penyebab di atas adalah yang sesuai dengan jabatan saya itu Pak, metode dan material. Nah, untuk penyebab masalahnya itu, metodenya itu kan tadi saya sempat uraikan adalah kurang maksimalnya penerapan SOP, yang pemecahannya untuk gagasannya adalah membuat standar pelaksanaan pekerjaan dengan referensi aturan yang disepakati bersama. Di sini yang dimaksud disepakati bersama antara di bidang bina marga atau di dinas dengan mitra kerja di lapangan atau pihak ketiga. Serta ini penyebabnya kurangnya intensitas monitoring pekerjaan. Dia punya gagasan di sini saya simpulkan adalah membuat jadwal monitoring pekerjaan pada waktu yang berkala, ada waktu tertentu, mungkin tiap 1 minggu atau per 2 minggu gitu. Di sini sudah saya uraikan tentang rencana kegiatan aktualisasi saya, Pak. Minta maaf Pak, saya kasih besar sedikit, sudah kalah mata Pak. Untuk kegiatan pertama itu Pak, konsultasi dengan mentor. Tahapan kegiatan
kegiatannya yang pertama mempersiapkan materi atau bahan untuk konsultasi. Terus tahapan kedua menyampaikan rancangan kegiatan dan persetujuan mentor. Output di kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Rata-rata hampir sama semua Pak, dia punya keterkaitan. Kontribusi terhadap misi daerah yaitu misi yang nomor 2, yaitu memantapkan pembangunan infrastruktur. Penguatan nilai OPD. Ini dengan konsultasi dengan mentor ini, penguatan nilai OPD-nya ini dengan adanya koordinasi dengan mentor menunjukkan sikap seseorang yang bisa bekerja sama dengan orang lain, ya kaitannya dengan kolaboratif, serta inovasi dan bertindak proaktif kaitannya dengan adaptif, melaksanakan tugas yang terbaik, nilai-nilai dasar kompeten, serta bertanggung jawab, cermat, dan disiplin, itu berkaitan dengan akuntabel. Terus ada kegiatan. Pak Amin, saya minta maaf saya salah ya. Ya, silakan. Jadi ini sudah masuk di tabulasi di pelaksanaan rancangannya ya. Cukup saja ada berapa kegiatan, oke sudah mengikuti jalur yang di tabulasi. Kemudian mungkin sudah ada penjadwalan, coba dibawa. Ya, terus, nah ini sudah ada. Oke, ya kemudian terus jadwal oke. Ya. Sampai di situ. Sampai di sini, Pak. Iya, memang harus sampai di situ saja. Ya. Ya. Oke, ini kan Pak Amin sudah tampilkan ya. Ya, Pak. Saya berharap juga nanti supaya semua ada kebagian, cukup saja pointer-pointer disampaikan ya. Misalnya masuk di tabulasi rancangannya, coba angkat ke atas. Ya kan, ada berapa kegiatan, berapa tahapannya. Kalaupun ini misalnya kaitan dengan di tabulasi kolom 5 dan 7 itu cukup saja disebutkan. Intinya teman-teman sudah menangkap ya dalam proses pembelajaran ini dari apa yang akan direncanakan di kegiatan itu teman-teman sudah bisa, boleh dikata kuncinya itu di setiap tahapan itu teman-teman sudah tahu ya. Nah, tinggal bagaimana nanti mudah-mudahan lancar di seminar nanti. Nah, itu mungkin ada masukan-masukan dari penguji ya, ataupun dari mentor pun bisa saja. Nah, kalau tidak dimantapkan sebelumnya dengan mentor, seharusnya mentor itu hanya cukup dengan penguatan, memberikan penguatan. Kadang-kadang mungkin karena komunikasi tidak lancar, ya tidak intens misalnya ya. Nah, itu bisa saja nanti akhirnya mentor itu bukan lagi memberikan penguatan, tapi sudah memperbaiki lagi, sudah memberikan masukan-masukan ya. Itu. Jadi coba diangkat ini ya, yang disampaikan ya, utamanya itu tiba-tiba judulnya coba antara judul dengan muncul koordinasi. Padahal di dalam tahapan APKL-nya ada koordinasi. Kenapa tidak misalnya lemahnya koordinasi? Itu nanti Pak Amin yang tahu ya. Saya tidak mendikte Pak Amin, tapi minimal Pak Amin itu tahu, teman-teman tahu apa yang harus dibuat itu tahu, bisa dibisikan penjelasan ya. Saya hanya menuntun, memfasilitasi karena teman-teman ada di lapangan. Kalau ada yang sudah misalnya akan keluar dari konteks di dalam penyusunan rancangan, mungkin saya akan mengingatkan ya, kepada teman-teman. Oke, nah kan isu yang diangkat kurangnya koordinasi pegawai, tapi setelah saya perbaiki tadi malam Pak, jadi belum sempat saya rubah dia punya isu yang diangkat. Ya, isu tapi di APKL coba lihat. Di APKL yang itu APKL itu kan alat tapis ya. Alat tapis itu bisa menggunakan APKL, bisa menggunakan USG dari 20 tadi USG ya. Oke. Tiba-tiba muncul ya. Seharusnya ini kan di 20 ini ya. 20 kan 2, coba ditapis lagi ke bawah USG, tapis tidak ke pertambahan. Ya itu kan tiba-tiba
Bapak coba angkat kembali kok kurangnya koordinasi di mana ada? Ada di sini. Tidak ada Pak, di USG hilang koordinasi Pak. Jadi kemarin tadi malam saya Berarti bagaimana? perbaiki, makanya Ya, bagaimana itu dengan di atas coba? kalau di APKL terus. koordinasi urutannya Terus ke atas. Ada tadi. Mana tadi? Ibu Pak Amin angkat itu menjadi gagasan. Ada tadi kurangnya koordinasi. Nah, padahal di alat tapis ya. Nanti silakan teman-teman berikan ya coba ya. Itu bahan diskusi ya, referensi Pak Amin. Ya. Silakan mungkin seperti itu ya. Oke. saya perbaiki Pak. Iya. Nanti Pak. Silakan ada masukan dari teman-teman. Ini sudah dikoordinasikan atau dianukan dengan mentornya ya? Ya Pak, saya baru satu kali asistensi langsung sama mentor Pak. Iya bagus. Nanti kalau ada begitu, kalau bisa ada dokumen ya, fotonya, kalau bisa. Nanti kalau di alat pembuktian itu sebentar di laporan, nah, minta itu. Dari teman-teman atau mungkin pertama Alamin apa kesulitannya di pembuatan rancangan ini? Kesulitannya kemarin hanya ini Pak di diagram fishbone ini untuk kan kita punya ruang lingkup pekerjaannya di situ-situ saja Pak, tidak terlalu luas, jadi sedikit kesulitan untuk mencari sebab-sebabnya yang berkaitan dengan diagram fishbone. Ini sudah apa bagus ya? Iya Pak, sudah ini yang paling maksimal sudah bisa saya dapat. Kalau konsultasi dengan mentor atau tidak brainstorming dengan teman-teman ini, kan ada grup. Iya Pak. Diskusi ini, ya. Itu gunanya ada grup. Nah, ada kesulitan dihadapi sendiri. Nah, kalau tidak juga brainstorming atau diskusi dengan teman kerjanya supaya betul-betul lebih tajam kita mencari penyebabnya. Karena kalau menurut Dokter Paldi itu bahwa ibaratnya ini kita penyebab itu kita diagnostik. Ternyata ini orang penyakit ini misalnya penyakit A yang disembuhkan bukan menghilangkan penyebabnya. Ya. Itu maksudnya. Ini kan salah obat. Dokter Paldi bilang salah obat itu. Ya. Oke, bagus ini ya. Sudah tinggal pemantapan kita ini pertemuan selanjutnya hari Sabtu lagi ya. Ya Pak, tanggal 23 Pak. Hari Sabtu 23, 26 itu sudah seminar ya. Ya Pak. Ya, alhamdulillah ini sudah lancar. Makanya saya lihat dari raut mukanya teman-teman ini wajahnya nih semangat ini. Ini kalau sudah gambaran begini nih tinggal dimantapkan, dikoreksi sedikit-sedikit ya. Ya, kemudian ya yang penting utamanya jangan lupa sambil ya bahan tayangnya ya. Ya kadang-kali itu buru-buru di bahan ini kalau sudah ada begini tinggal dipilah-pilah mana bahan tayangnya ya. Nanti di pertemuan itu kita akan bahas bahan tayangnya intinya seperti itu supaya. Yang penting bahan itu dia tidak usah terlalu banyak. Kalau dia cuma berapa lembar yang penting kita bisa lancar menjelaskan. Karena waktunya juga kan tidak lama ya, hanya berapa menit ya di seminar itu nanti. Oke, makasih apa ya. Mungkin ada masukan lagi dari teman. Ini kita cuma 2 jam ya, 2 jam. Kita sekarang 10.27 sampai jam berapa nih kita? 11 ya. Ya, saya izin stop share Pak. Oke, kasih ya. Kita sampai jam berapa, Ibu Resnas? 11.30, Pak. Oh, ini sudah 11.30. Oh, 10, Pak. Jam berapa? Kalau jam 10 jadi 11.30, setengah 12 kan? 12, Pak. 12. Saya kira tadi Pak Amin bilang sudah. Oke, jadi kalau saya berharap untuk teman-teman, untuk sebentar lagi kalau sudah Pak Amin cukup pointer-pointernya bahwa ini misalnya sesuai dengan format rancangan itu ya. Misalnya tadi ini dari sampul apa ini kemudian judul ini tidak usah dijelaskan tapi pada intinya itu masuk ke penetapan ya
penetapan isu di penjelasan di tabulasi itu, ya, itu intinya. Oke, silakan. Oh, bagus ya Pak Amin, tapi manfaatkan grup ya, nanti saya pantau, ya, saya bisa kalau selesai itu rancangannya. Ya Pak, terima kasih. Oke, ya, supaya lancar, saya berdoa selalu supaya teman-teman ini bisa. Ya. Baik, kalau saya coba melihat, oh ya, saya langsung tunjuk boleh ya. Boleh, Pak. Alisa, kemarin kan Alisa, aduh langsung ditunjuk Alisa, aduh. Nggak usah kan ya, kita belajar di sini, nggak usah, jangan takut salah, kalau takut salah jangan belajar lah. Udah, ini kita belajar itu berarti kita ya supaya kita saling share, ada mau ya menunjukkan ini sepatutnya seperti ini ya. Oke, silakan. Pak. Pak, kelihatan. Mana? Sudah kelihatan. Ini lokal di SD terpencil Maletowo. Terus ya, terus. Adalah latar belakang, saya memakai pola segitiga terbalik sehingga mendapatkan masalah rendahnya kemampuan dan minat membaca siswa di SD terpencil Maletowo. Adapun visi misi yang saya angkat, yang pertama dari visi misi pemerintah Parigi Mutong dan yang kedua visi misi dari organisasi SD terpencil Maletowo. Adapun tugas dan fungsi guru ada 5 poin, tujuan aktualisasi, baik tujuan pemecahan isu, tujuan umum, dan manfaat aktualisasi bagi peserta, bagi SD terpencil Maletowo, dan bagi pemerintah daerah Parigi Mutong, dan bagi masyarakat. Masuk ke bab 2, rancangan kegiatan aktualisasi. Saya pertama membahas tentang nilai-nilai dasar ASN, lalu masuk ke berorientasi pelayanan, dan masuk ke akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya masuk di kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance. Yang pertama ada manajemen ASN, kemudian smart ASN. Dan selanjutnya masuk ke analisis isu. Dalam identifikasi isu, saya mengangkat 6 isu. Yang pertama, sarana dan prasarana belum memadai. Yang kedua, rendahnya kemampuan dan minat membaca siswa. Yang ketiga, pembelajaran daring atau dalam jaringan tidak terlaksana dengan baik. Yang keempat, rendahnya kemampuan guru dalam membuat media pembelajaran berbasis IT. Yang kelima, rendahnya kemampuan guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran berbasis IT. Dan yang keenam, rendahnya perhatian dan informasi orang tua wali siswa terhadap perkembangan, kemampuan, dan keadaan siswa di sekolah. Selanjutnya, saya masukkan isu-isu tersebut ke dalam tabel agar terlihat dampak isu terhadap stakeholder atau pihak-pihak penerima dampak jika tidak diselesaikan. Yang pertama, isu pertama jika tidak diselesaikan, maka dampaknya yaitu kan isu pertama sarana dan prasarananya belum memadai. Jadi dampaknya jika tidak diselesaikan, tidak layaknya sarana dan prasarana membuat kegiatan belajar dan mengajar menjadi tidak optimal dan mengganggu proses belajar mengajar. Selanjutnya,
dapat membahayakan keselamatan siswa karena dapat diserang oleh hewan berbahaya maupun tertindih oleh bangunan yang telah lapuk. Di sini juga saya memasukkan fakta berupa bangunan sekolah yang sudah reot dan sudah tinggi rumput-rumputnya, Pak. Jadi takutnya nanti ada ular, itu makanya ya berbahaya. Saya masukkan dampaknya seperti itu. Mana nomor 2 ya? Kok langsung salah angka? Nomor 2, rendahnya kemampuan dan minat membaca siswa. Di sini faktanya guru yang jarang hadir membuat siswa tidak termotivasi untuk berhenti sekolah. Ada siswa yang malas ke sekolah. Kemudian guru tidak menggunakan metode mengajar sehingga membuat siswa tidak menyukai cara mengajar guru. Lemahnya motivasi dalam diri siswa sendiri dan kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak, baik pendidikan anak di rumah maupun di sekolah. Adapun dampaknya yaitu kurangnya motivasi belajar membaca pada siswa akan mengerti untuk mengikuti kegiatan belajar dan mengajar. Kurangnya motivasi belajar membaca juga dapat membuat hasil belajar siswa menurun. Serta hal yang paling parahnya lagi, dapat membuat siswa berhenti untuk bersekolah. Dampaknya itu pada guru, siswa, orang tua, dan juga sekolah. Lanjut ke nomor 3, pembelajaran daring yang tidak terlaksana dengan baik. Di sini faktanya kalau di sekolahku itu tidak ada jaringan, susah juga akses ke sekolah. Jadi dampaknya itu tidak terlaksana pembelajaran dengan baik akan membuat siswa tertinggal pelajaran. Tidak terlaksananya pembelajaran dengan baik juga akan mempengaruhi hasil belajar siswa, sama dengan permasalahan yang di nomor 2 tadi. Rendahnya kemampuan guru dalam membuat media pembelajaran berbasis IT, itu permasalahan nomor 4. Faktanya, guru mengajar masih menggunakan metode konvensional atau metode ceramah. Kurangnya kemampuan guru dalam mengoperasikan Microsoft Office. Itu juga dikarenakan karena guru-guru di sekolah saya sudah berusia lanjut dan juga mereka tinggalnya di daerah terpencil, jadi kayak belum tahu pakai laptop, HP itu pun masih HP kulu-kulu biasa. Tapi ada sudah yang pakai Android. Nah, dampaknya motivasi belajar siswa rendah. Jika pembelajaran dilakukan secara daring, maka siswa tidak dapat belajar dengan optimal. Jika pembelajaran dilaksanakan secara online, siswa akan kesulitan untuk mendapatkan materi karena tidak ada jaringan. Akses dari desa terpencil itu mau ke kampung yang ada jaringan itu jauh, terus naik turun gunung susah, dan apalagi kalau hujan itu bisa tergelincir gitu, Pak. Dampaknya jika rendahnya kemampuan guru dalam membuat media pembelajaran berbasis IT. Selanjutnya permasalahan nomor 5, rendahnya kemampuan di faktanya sama seperti fakta yang ada di nomor 4. Masalah nomor 4, guru saya kurang dalam mengaplikasikan laptop untuk menilai, jadi masih pakai buku mereka menilai. Nah, dampaknya itu kayak boros pengeluaran juga kan, Pak, bagi mereka. Tapi itu yang mudah untuk mereka, jadi serba salah juga. Nah, apa dampaknya? Evaluasi luring membutuhkan anggaran yang cukup besar dalam pengadaan soal. Pembelajaran daring tidak dapat terlaksana dengan baik karena kalau mau melaksanakan evaluasi pakai daring itu kembali lagi ke jaringan, HP, tidak ada. Jadi dampaknya ke guru, siswa, dan sekolah lagi. Sama seperti masalah yang ada pada nomor 4. Nah, yang keenam,
rendahnya perhatian dan informasi orang tua wali siswa terhadap perkembangan, kemampuan, dan keadaan siswa di sekolah. Faktanya itu kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua siswa itu karena orang tua siswa ini rata-rata ini bekerja di kebun dengan tambang. Jadi kurang dan Pak komunikasi antara antara orang tua dan anak-anaknya ini. Pagi mereka antar anaknya ke rumah siswa yang lain untuk bertemu dengan saya belajar. Habis itu mereka lepas tangan pas pulang sekolah baru dijemput lagi. Orang tua juga selalu memberi tanggung jawab full sama guru, dan orang tua wali murid semakin tidak peduli dengan perkembangan anaknya dan tidak tahu dengan perkembangan anaknya, apakah sudah tahu membaca, sudah tahu menghitung. Mereka langsung tahu kayak anaknya sekolah, anaknya sudah pasti tahu membaca dengan menghitung di sekolah sama gurunya. Jadi tidak dievaluasi lagi di rumah, tidak ditanya-tanya bagaimana perkembangannya, Pak. Jadi berdampak lagi ke guru, siswa, dan orang tua siswa, serta sekolah. Selanjutnya saya mengidentifikasi isu tersebut dengan menggunakan APKL, USG, dan Fishbone. Karena di sini isu yang saya angkat ada 6. Yang paling tinggi di sini sarana dan prasarana belum memadai. Yang kedua, rendahnya kemampuan dan minat membaca siswa, serta rendahnya perhatian dan informasi orang tua wali siswa terhadap perkembangan, kemampuan, dan keadaan siswa di sekolah. Nah, karena masih dapat 3 isu, saya saring lagi menggunakan teknik USG. Sehingga mendapatkan yang paling tinggi itu rendahnya kemampuan dan minat membaca siswa, yang paling masalah. Dan Pak, kalau sarana dan prasarana belum memadai, kalau saya angkat jadi rancangan aktualisasi saya, itu kayaknya urusannya sekolah, Pak. Kan soalnya kalau saya ingat-ingat dari pembelajaran agenda 1, katanya kita mengangkat isu yang bisa kita atasi sebagai guru. Jadi kalau soal sarana dan prasarana, saya pikir posisi saya sebagai guru itu kurang membantu dalam sarana dan prasarana yang belum memadai itu, Pak. Dan saya pikir juga kalau sarana dan prasarana belum memadai, siswa bukan berarti tidak akan berhenti belajar. Kita bisa belajar di rumah siswa, seperti yang saya lakukan selama beberapa bulan ini. Kami belajar di rumah-rumah siswa jika keadaan sekolah tidak memungkinkan. Jadi sehingga sarana dan prasarana belum memadai, saya kurangi poinnya. Yang paling urgent itu rendahnya kemampuan dan minat membaca siswa, karena jika siswa tidak bisa membaca dan kemampuan membaca serta minat membacanya berkurang, maka semuanya akan terganggu. Sehingga yang saya angkat menjadi isu dalam rancangan aktualisasi saya, rendahnya kemampuan dan minat membaca siswa. Dan selanjutnya masuk ke Fishbone. Saya mengangkat di men ini siswa kurang terampil berbahasa Indonesia. Itu masalahnya kan siswa ini di desa itu, Pak, semuanya kan suku Bugis. Jadi rata-rata siswa itu dalam sehari-harinya itu berbahasa Bugis. Nah, itu yang membuat mereka kayak kurang juga dan bisa membaca, kurang juga bisa bercakap bahasa Indonesia karena kurang terampilnya mereka dalam berbahasa Indonesia. Yang kedua, wali murid kurang perhatian terhadap prestasi belajar dan hanya bergantung kepada sekolah. Dan yang ketiga, guru kurang disiplin. Adapun about money, tersedianya dana BOS, mesin, belum ada listrik, sumber bacaan non pelajaran kurang menarik, kondisi ruang perpustakaan kurang memadai. Selanjutnya material, kurangnya referensi atau bahan ajar bagi guru, dan kurang beragamnya media ajar atau teknik mengajarkan anak untuk membaca cepat. Selanjutnya metode,
metode pembelajaran menarik. Lanjut ke environment, lokasi sekolah di daerah terpencil, jalur ke sekolah kurang memadai, sehingga itu semua yang menjadi masalah rendahnya kemampuan dan minat membaca siswa di sekolah saya SD terpencil Maletobo. Selanjutnya saya memasukkan masalah saya memasukkan isu tadi dalam tabel alternatif pemecahan masalah. Saya mengambil yang penyebab-penyebab masalah yang bisa diatasi dan dari Fishbone ke dalam tabel ini. Yang pertama, siswa kurang terampil berbahasa Indonesia. Apa dibaca aja langsung ditampilkan langsung saja. Intinya berapa kegiatan, berapa tahapannya ya. Berarti langsung ke sini saja. Soalnya sini kan yang dibahas panjang lebar. Nah, di bagian ini yang paling sudah singkat, jelas dan padat karena terjadwal. Nah, di sini saya mengangkat ada 5 kegiatan. Yang pertama, melakukan persiapan aktualisasi. Adapun dalam kegiatan pertama itu, yang pertama melakukan konsultasi kepada kepala sekolah atau mentor, melakukan koordinasi dengan rekan kerja di sekolah, menggali informasi tentang kearifan lokal suku Bugis, dan yang keempat, menyusun bahan bacaan yang menarik untuk siswa. Nah, kegiatan pertama ini saya lakukan, contoh Pak, kalau seumpama rancangan aktualisasi memang dimulai bulan Mei, ya saya patok bulan Mei minggu kedua. Ini baru contoh Pak. Nah, ya, silakan atur waktunya, ya disesuaikan sesuai dengan apa target waktu yang mau dicapai. Pada dasarnya kan 1 bulan. Iya. Ini ya Pak Ibu. Ini kalau tampilannya kok di layar ini, teman-teman melihatnya kemana? Bagaimana? Teman-teman lihat tampilan. Kabur Pak, tidak bisa dibaca. Kabur, tidak bisa dibaca. Ini PDF atau apa ini? PDF atau Word ini Pak. Word ini? Ya, pengaruh jaringan mungkin Pak. Pak, mungkin pengaruh jaringan kayaknya. Iya, itu juga. Nah, dia. Baik, saya izin ya Ibu Alisa, teman-teman saya salah ya. Ini sudah ditampilkan. Tadi memang agak lama di pembahasan isu dan dampaknya ya. Kalau isu dampaknya itu lebih bagus difokus saja di mana yang Ibu akan nanti perbaiki. Kurangnya itu di mana, itu lebih fokus ya. Nah, itu nanti tampilkan mungkin di pendahuluan. Saya lihat sudah ada di latar belakangnya ya. Iya Pak. Nanti kalau dirinci itu tidak ada masalah juga kalau masuk di laporan, cuma nanti terlalu fokus di sana Ibu, ya, nanti terabaikan nanti di rancangan yang sebenarnya Ibu lakukan. Kalau itu nanti di pembahasan nanti sudah di laporan, ya mungkin juga buat teman-teman ini kan sebagai referensi kita sudah bisa melihat kalau masalah ini dampaknya apa ya. Tapi intinya fokus di mana yang nanti Ibu Alisa mengangkat pada gagasannya ya, itu data dan itu ya diminta di latar belakang itu seperti itu ya. Jadi fokus saja. Kalau itu Ibu cantumkan semua ini nanti memang kalau saya lihat di penugasan sebelumnya Ibu memang paling banyak ini sudah 39 halaman ya itu. Jadi karena ya kalau bisa di setting aja yang mana yang penting-penting ya. Ya, artinya ini bagus juga nih, cuma maksudnya yang penting-penting ya. Itu. Kemudian ya dari tujuan itu kan Ibu pecah lagi tujuan umum dan tujuan khusus ya. Itu sih oke saja, tapi yang penting yang diinginkan itu tujuan utamanya ya. Ya boleh khusus baru umum. Kalau cukup seperti Pak Alamin 2 yang penting bisa tercapai ya. Nah, kan yang kita ingin lakukan itu apa yang kita mau tuju ya kan begitu. Setelah kita tuju apa manfaatnya kan begitu. Ya. Itu nanti ya itu intinya itu nanti Ibu akan bahas di laporan akhir itu. Oke. Perlu juga sudah bagus ya nanti diskusi lagi terus ya kalau ada hambatan atau apa kalau bisa di setting aja ya di rancangannya ini ya. Saya juga tidak membatasi Ibu, tapi itu udah bagus. Ya, kalau bisa lebih singkat, jelas dan padat, ya
Nah, itu bagus ya. Kemudian teman-teman, saya ingatkan ini, mari kita belajar nanti ini ya di dalam penyajian ini nanti di pertemuan hari Sabtu ya. Itu di alokasi waktu itu kita per orang itu 45 menit, 1 jam ya. Pertama itu mungkin pengantar dari saya sebagai coach ya. Ya, tentu membuka, kemudian ya selain coach juga dari evaluator atau dari coach ya. Itu kita pakai kurang lebih 5 menit kalau saya pengalaman saya ya. Yang paling inti kemudian ibu, bapak, teman-teman menyampaikan bahan tanya itu 10 menit sudah paling ya lama sebenarnya itu. Ya, kalaupun ada bisa sampai 15 menit itu sudah bonus, paling tidak 10 menit inti-intinya saja. Yang paling kita berharapkan itu adalah nanti di penguji. Ya, itu masukan-masukan di penguji di rancangan ini yang kita harapkan. Karena nanti sebentar di laporan akhir dia akan uji. Ternyata ada ditampilkan oleh teman-teman ini, nanti di seminar itu ada kontribusi pemikiran dari penguji itu, ada hal yang mungkin dia tambahkan, atau ada yang perlu dia kurangi, atau ada yang perlu yang memang masih dipertajam, ya. Kemudian dielaborasi lagi itu, mohon dicatat bagus ya. Saya juga bantu akan catat, karena kita sesudah itu kan kita ada pra lagi. Kita coba diskusikan, itu tolong dicatat. Nah, begitu juga mentor paling 5 menit ya. Itu paling kita harapkan itu di penguji, masukan-masukannya. Kalau di rancangan itu adalah masukan dari penguji. Nanti kalau sudah di akhir, dia sudah menguji. Ya. Tidak ada lagi masukan. Sehingga teman-teman itu paling tidak apa yang dia sarankan pada waktu di rancangan, di gambarannya, di rancangan, itu apa diterima atau tidak, walaupun tidak diterima akan dia tanyakan di laporan akhir nanti, tentu teman-teman yang tahu. Nah, kita kan pesertakan yang tahu teman-teman ini yang kerjakan di lapangan. Ya. Walaupun kita sarankan seperti ini, tapi kalau kondisinya teman-teman bisa mempertanggungjawabkan bahwa hal ini seperti ini, dan kalaupun sarannya itu kita sudah coba misalnya, ternyata itu di lapangan kondisinya seperti itu, ya jawab, nggak usah terlalu aja. Itulah gunanya di dalam proses mengaktualisasikan ini. Ya. Baik Ibu Alisa, ya tadi nanti tolong di setting lagi ya. Kalau ini nanti bisa laporan jadi panjang banyak ya. Iya. Ya, ada kesulitan Bu Alisa? Kesulitannya saja Pak, komunikasi dengan mentor. Di mana mentornya? Pak Rigi? Iya Pak. Ibu di Poso. Iya. Ya, coba kenapa tidak ada komunikasi lewat handphone atau Pak, apa? Sudah pernah? Sudah Pak, sudah pernah. Ada tapi kayak nanti hari-hari tertentu begitu, kalau kebetulan masuk telepon saya baru masuk, karena beliau juga kadang-kadang di gunung Pak, jadi tidak ada jaringan, jadi itu yang membuat saya terkendala menghubungi Dia beliau di beliau. Parigi ya? Iya Pak, di Parigi. Oh di gunung. Iya. Kalau bisa ya bagaimana bisa komunikasi ini, yang penting dia dukung ya, dan kalau bisa tatap muka 1 kali misalnya ya ketemu ya kan, dari Poso Parigi itu ke kampungnya Pak Kepala mentornya jauh dari tempatnya Ibu. 7 jam Pak. Oh 7 jam. Ya, kalau tidak ini ya bangun terus lewat komunikasi ya. Iya Pak. Oke. Iya. Terima kasih Pak. Saya hentikan ini ya, share screen-nya. silakan. Ya. Bagaimana caranya ini? Sudah Di stop share saya. Nah, di stop. Oh, stop. Kenapa? Di mana? Pak, sorry Pak. Di mana ini? Bagian atas Ibu ada itu. Bagian atas layar Ibu. Bagian atas layar. yang warna hijau. Ada hijau baru ada. Nah. Tak tulis apa teman-teman? Stop share. Stopnya. Yang warna hijau terang. Cuma Bu, apa nih? Oh, itu. Nih. Sudah? Ya, sudah. Terima kasih. Oke, ya sekarang saya coba Pak Paldi ya, silakan. Jadi coba menjelaskan itu, coba ukur waktu 10 menit. Nah, 10
10 menit. Sudah belajar memang sekarang? Silakan. Sudah kelihatan, Pak? Kelihatan, diperbesar anunya. Ya, kelihatan. Lalu. Jadi teman-teman ya mengantisipasi di rancangan kalau lalot ya ini kan sudah termasuk uji coba juga nih. Cari tempat lagi yang paling bagus bisa membantu mendukung karena di rancangan itu di seminar itu ya diharapkan teman-teman bisa menampilkan ya. Kalau seperti kondisi ini misalnya Pak Padli ya cari tempat yang bagus atau tidak di backup dengan pakai gunakan apa namanya pusat data ya. Tapi berapa juga itu ya? Tarasa itu 1 jam loh, berangkat itu. Cari tempat yang bagus ya. Ini masih lalot. Iya Pak, maaf Pak. Kalau jaringan atau lalot di laptop yang selalu padat? Banyak nama pasien saya ini. Sudah bisa. Kalau belum bisa, nanti dicoba dulu ya, Dr. Padi. Coba dulu, sambil coba saya sorot ke yang lain, ya. Ibu Widya, silakan. Bu Widya dulu. Dr. Padi coba terus ya. Nanti kalau anu baru Bu Widya, silakan. Ya, rancangan aktualisasi yang saya ambil dengan judulnya pemanfaatan kembali laboratorium IPA untuk meningkatkan minat belajar IPA peserta didik di kelas 8 SMP 1 Atap Negeri 1 Parigi Barat. Kemudian latar belakangnya saya jelaskan pertama tentang apa itu pegawai ASN, kemudian undang-undang yang menyangkut tentang ASN. Kemudian terakhir saya jelaskan juga tentang latar belakang kenapa bisa saya ambil judul tersebut, apa permasalahan di sekolah saya sehingga saya dapatkan judul pemanfaatan kembali laboratorium IPA. Kemudian visi misi yang saya cantumkan yaitu visi misi dari Pemda Pak. Sama seperti teman-teman, visi misinya ada 8. Kemudian gambar OPD-nya karena saya entitas sekolahnya secara umum, kemudian tugas dan fungsi sekolah itu saya ambil dari Permendikbud, kemudian selanjutnya tugas dan fungsi jabatan peserta ini juga saya ambil dari Peraturan Menteri. Selanjutnya tujuan aktualisasi saya ada 2, yang pertama memanfaatkan ini tujuan pertama saya sesuaikan dengan judul aktualisasi yang saya ambil, yaitu memanfaatkan kembali laboratorium IPA untuk meningkatkan minat belajar IPA peserta didik di kelas 8. Kemudian tujuan kedua ini tujuan secara umum, yaitu menerapkan nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Kemudian manfaat aktualisasi, manfaatnya itu ada bagi OPD atau bagi instansi. Kalau dari saya berarti dari manfaat untuk SMP saya, untuk sekolah saya. Kemudian manfaat kedua bagi penulis saya sendiri. Kemudian manfaat ketiga bagi peserta didik dan masyarakat di sekitar sekolah. Kemudian selanjutnya rancangan aktualisasi ini nilai-nilai dasar ASN berakhlak saya masukkan kata kunci panduan perilaku dan afirmasinya. Kemudian ini materi pokok dari manajemen ASN dan Smart ASN. Selanjutnya masuk di analisis isu. Analisis isu yang saya ambil di sini berdasarkan observasi
observasi saya di sekolah saya dapatkan 3. Yang pertama, kurangnya pengetahuan peserta penilaian asesmen nasional terhadap penggunaan IT di SMP 1 Atap Negeri 1 Parigi Barat. Kedua, kurang optimalnya pemanfaatan laboratorium IPA dalam kegiatan pembelajaran di kelas 8 SMP 1 Atap Negeri 1 Parigi Barat. Kemudian masalah ketiga yaitu kurangnya pemanfaatan media belajar pada pelajaran IPA di kelas 8 SMP 1 Atap Negeri 1 Parigi Barat. Saya ambil fokusnya ke kelas 8 karena saya guru mata pelajaran IPA khusus di kelas 8, Pak. Kemudian setelah saya dapatkan 3 isunya, saya tapis menggunakan teknik pertama yaitu teknik APKL. Dari teknik APKL ini saya dapatkan 2 isu yang poinnya sama, yaitu kurang optimalnya pemanfaatan laboratorium dan kurangnya pemanfaatan media belajar. Setelah saya dapat 2 skor tertinggi dari isu yang saya ambil, kemudian saya tapis lagi menggunakan teknik USG. Dari sini saya dapatkan nilai tertingginya yaitu 15, isunya tentang kurang optimalnya pemanfaatan laboratorium IPA. Setelah saya dapatkan core isunya, saya analisis lagi penyebab masalahnya menggunakan teknik fishbone. Dari teknik fishbone ini saya pakai analisis yang 5S. Dari 5S ini saya hanya ambil 3 penyebab saja dari sistem, supplier, dan skill sesuai yang menurut saya mampu dan paling urgent. Setelah itu, setelah saya dapatkan penyebabnya, saya masukkan di alternatif pemecahan masalah atau gagasan yang akan saya selesaikan. Penyebab masalahnya tadi saya ambil 3 secara umum, yaitu pertama, laboratorium IPA dijadikan sebagai ruang kelas tambahan karena jumlah siswa dan jumlah kelas di sekolah saya tidak lebih banyak jumlah siswanya dibanding jumlah kelasnya. Jadi ruang laboratorium IPA itu dimanfaatkan sebagai ruang kelas. Kemudian pemecahan masalahnya, gagasan idenya itu pemanfaatan halaman sekolah sebagai sarana alam praktikum IPA di SMP 1 Atap Negeri 1 Parigi Barat. Kemudian isu penyebab masalah yang kedua, tidak adanya SDM yang memadai dan profesional, karena di sini penanggung jawab laboratorium dan laboran ini dia berasal dari guru, Pak. Tidak ada tenaga profesional yang lulusan dari jurusannya untuk laboratorium. Jadi gagasan ide yang saya cantumkan yaitu peningkatan SDM laboratorium IPA terhadap hasil. Kemudian masalah ketiga yaitu tidak cukupnya waktu belajar IPA. Saya ambil gagasan idenya pemanfaatan kembali laboratorium IPA untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Kemudian dari core isu yang sudah saya dapatkan tadi, menggunakan beberapa teknik, saya cantumkan dalam tabel rencana kegiatan. Rencana kegiatan saya ini, Pak, kegiatannya ada 5, terdiri dari 22 tahapan kegiatan. Kemudian setelah saya cantumkan dalam tabel rencana kegiatan, saya masukkan outputnya dan keterkaitannya dengan nilai berakhlak ASN, kemudian keterkaitannya dengan visi misi Pemda. Selanjutnya saya membuat jadwal aktualisasinya. Nah, jadwal aktualisasinya ini rencana akan dibuat di bulan Mei. Untuk kegiatan pertama itu penataan kembali sarana di ruang lab IPA, itu saya jadwalkan, rencananya saya jadwalkan di minggu 2, yaitu penataan dan penyeleksian alat bahan praktikum lab. Itu saya rencana akan laksanakan di bulan kedua. Sama dengan kegiatan ketiga itu saya laksanakan juga di minggu kedua bulan Mei, karena menurut saya ini penyeleksian dan penataan alat bahan lab itu sudah sekalian dengan menyusun dokumen-dokumennya. Kemudian kegiatan keempat itu mengaktifkan kembali kegiatan praktikum, saya rencana akan jadwalkan di minggu ketiga. Kemudian kegiatan terakhir itu melakukan tes minat belajar IPA setelah dilakukan praktikum, rencananya akan saya laksanakan dan di minggu keempat praktikum, di minggu keempat bulan Mei, Pak. Kemudian penyusunan laporan saya ini, saya sudah 2 kali konsultasi dengan mentor. Pertama tentang judul yang mau saya ambil,
mentor sudah ACC tentang pemanfaatan laboratorium. Kemudian kemarin saya juga konsultasi tentang kegiatan-kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatan yang mau saya lakukan di bulan Mei. Alhamdulillah mentornya atau kepala sekolah saya ACC dengan kegiatan-kegiatan saya dan mendukung, Pak. Terima kasih. Oke, makasih Bu Dia. Ya, berapa menit itu? Sampai 10 menit ya? Ya. Terus ya, kalau bisa sudah lancar ya. Ini sudah lancar ini. Hanya saja tolong mungkin disimak atau di Pak Bu Widya kaitan dengan apa rancangannya, gagasannya itu. Kalau kata pemanfaatan kembali berarti memang sebelumnya itu vakum laboratoriumnya. Vakum ya? Memang tidak pernah difungsikan atau karena memang apa? Pertama pembangunan itu tahun 2018, satu semester difungsikan, setelah itu digunakan sebagai ruang kelas. Ruang kelas, memang berarti berarti tidak difungsikan ya? Iya. Nah, kalau kata pemanfaatan kembali, ada kata kembali, coba diskusikan. Iya. Ya, coba supaya itu terserah Ibu. Ya, kalau pemanfaatan kembali, kalau pemanfaatan fungsi itu cukup saja, tidak usah bilang kembali. Berarti kalau pemanfaatan fungsi itu laboratorium, ya ini saran ya, kan? Tinggal Ibu yang jelaskan di kalau pemanfaatan kembali itu ya. Jangan sampai ada interpretasi ya dari penguji, tapi kita terima nanti sarannya. Iya. Ini juga menyarankan ya. Iya. Ini dari sisi kata kembali nih, rasa tidak enak gitu. Kalau saya mohon maaf, ini bagus juga. Ya, jangan sampai di kata ini menjadi fokus dari penguji ataupun dari mentor. Tapi kalau tidak ini ya penting. Oke, itu intinya. Kemudian ini bagus, ada 5 kegiatan, 22 tahapan. Dari unsur rancangan, yang penting teman-teman sudah bisa melampaui 3 kegiatan. Minimal kan disebutkan 3. Ya, ada 5. Nah, intinya 5 kegiatan dan 22 kalau itu diatur di penjadwalan, ya itu dengan bagus, intinya bisa dilaksanakan. Jangan sampai keteteran. Setiap item-item kegiatan, subkegiatan itu bisa dilaksanakan, ya. Itu intinya. Itu jangan sampai keteteran, ya itu. Kemudian jangan lupa nanti itu di bagian di lampiran akhir dari penyusunan laporannya. Dan itu akan diuji di akhir itu. Ya. Ibu bilang begini, ya, terus mana buktinya? Nah, itu untuk semua ini teman-teman. Saya bilang bagus ini sudah ya. Kemudian ya, Pak Aldi sudah bisa. Ya, terima kasih ya. Bu, ada kesulitan Ibu dia? Tidak ada. Sekarang belum, Pak. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ya, tinggal sudah boleh pelan-pelan menyusun ya untuk persiapan ke seminar. Oke. Ada kesulitan tidak ada ya? Silakan yang Pak Aldi. Pak. Saya coba dulu, Pak. Nah, coba dulu. Kalau tidak baru nanti Bu Yuniarti ya. Siap-siap. Ini kalau bisa nih, cukup waktu ini. Kelihatan? Oh ya. Kelihatan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan. Terima kasih Pak atas waktunya. Yuk, silakan lanjut. Ya. Lanjut terus. Ya, pada kesempatan ini saya akan minum obat pada pasien hipertensi. Yang melatar belakangi kenapa saya angkat ini Pak, karena yang pertama kasus ini merupakan kasus paling tinggi pertama untuk kasus-kasus yang penyakit yang tidak menular. Yang kedua, dia merupakan kasus tertinggi kedua terbanyak setelah ISPA. Ya, ini ada angkanya, Pak. Saya tampilkan sini. Terus. Oke, sudah ada data. Lanjut saja. Diukur waktu ya, 10 menit. Ya, Pak. Nah, kemudian adapun visi-visi sama itu gambaran OPD-nya Puskesmas Saus itu untuk jumlah penduduknya itu sekitaran 6.134 kepala keluarga.
Lanjut ke tujuan tugas dan fungsi jabatan peserta. Yang pertama, adapun saya kutip di sini dari Permenkes nomor 73 tahun 2013 khususnya untuk dokter ada 10 tugas utamanya. Tujuan aktualisasi di sini untuk meningkatkan mutu pelayanan medis terhadap pasien hipertensi dengan meningkatkan kepatuhan berobat. Kemudian kalau untuk ASN, kemudian di sini manfaat aktualisasi itu dibagi menjadi 4, ada bagi pemerintah daerah, bagi instansi, bagi masyarakat, serta bagi peserta. Kalau untuk bagi yang paling penting sini yang untuk bagi peserta dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN, terutama berakhlak. Mungkin saja langsung ke rancangan aktualisasinya. Di sini yang pertama saya menetapkan 5 isu. Mohon maaf, 5 isu di mana 5 isu ini yang pertama itu waktu pengambilan penyediaan rekam medis masih lama, rendahnya kunjungan dan kepatuhan minum obat, kemudian kurangnya persediaan obat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, dan rendahnya pengetahuan dan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Kemudian saya lakukan analisis isu menggunakan teknik APKL. Di sini saya coba jabarkan yang menjadi peringkat pertama yaitu rendahnya kunjungan dan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Di sini saya ambil lagi 3 untuk saya seleksi, untuk nantinya saya angkat menjadi analisis isu saya, yaitu dengan menggunakan teknik USG, yang dimana untuk yang paling tertinggi yaitu rendahnya kunjungan dan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Ya, untuk analisis Fishbone-nya sendiri, di sini saya ambil 6. Nah, ada metode, lingkungan, perlengkapan, dan sarana. Untuk manusianya, lebih banyak orang beranggapan bahwa penyakit hipertensi itu tidak berbahaya karena cenderung paling banyak tidak bergejala. Nah, nanti dirasakan paling berbahaya ketika dia sudah terjadi komplikasi. Nah, itu orang sudah banyak melakukan pengobatan secara rutin ketika sudah terjadi komplikasi. Jadi latar belakang saya mengambil ini, saya juga beranggapan bahwa penyakit ini harus dicegah secara dini untuk terjadi hal-hal yang memberatkan di kemudian hari. Adapun gagasan ide saya yaitu menggunakan beberapa kegiatan atau metode untuk meningkatkan kepatuhan berobat pasien. Nah, di sini ada 4 kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama adalah mengadakan kelas edukasi hipertensi. Nah, kegiatan ini saya lakukan di Posbindu atau pos pelayanan terpadu Posyandu lansia. Nah, nanti saya akan bekerja sama dengan pemegang programnya untuk melakukan kelas edukasi ini. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan penggunaan kartu kendali berobat. Jadi setiap pasien akan dibekali kartu berobat supaya mereka lebih patuh dalam melakukan pengobatan. Yang ketiga, membuat leaflet tentang hipertensi. Kemudian yang keempat, mengadakan kegiatan peduli hipertensi. Mohon maaf, yang pertama tadi ini kelas edukasi ini saya lakukan di puskesmas. Sedangkan untuk kegiatan peduli hipertensi ini saya lakukan di Posyandu lansia. Jadi itu perbedaannya. Kemudian ini adalah rencana kegiatannya. Yang pertama itu saya jabarkan lagi, mengadakan kelas edukasi hipertensi di Poli Umum Puskesmas Sausu. Jadi kegiatannya ini di dalam lingkungan puskesmas. Ini semua. Pertama itu melakukan konsultasi dengan kepala puskesmas, menyusun tim kelas edukasi, melakukan rapat koordinasi, merencanakan jadwal kelas edukasi hipertensi, mengumpulkan data pasien hipertensi, mempersiapkan materi dan menyusun materi dalam bentuk PowerPoint. Kemudian yang kedua, melaksanakan penggunaan kartu kendali minum obat.
Ini rincian kegiatannya. Yang pertama, tetap berkonsultasi dengan kepala puskesmas. Yang kedua, menetapkan isi dan penyusunan kartu berobat. Melakukan konsultasi dan meminta persetujuan mengenai daftar kartu kendali berobat pada kepala puskesmas. Kemudian mencatat kartu kendali berobat. Kemudian yang kelima, melakukan sosialisasi mengenai tata cara. Nah, ini saya lakukan nanti pada petugas-petugas di tempat pendaftaran. Kemudian yang ketiga, mengadakan peduli hipertensi posyandu lansia. Jadi kegiatan ini saya lakukan di luar puskesmas, yaitu di pos pelayanan terpadu, di mana nanti kegiatannya ini saya lakukan pada daerah yang memiliki tingkat hipertensi paling tinggi, kemudian jarak jangkauan dari puskesmas itu sangat jauh, kemudian ketiga, tingkat kepatuhan dari penduduknya itu jarang untuk melakukan pengobatan. Kemudian yang keempat, membuat leaflet. Karena saya sesuai dengan realita yang ada, kalau untuk di puskesmas khususnya puskesmas sendiri itu media-media informasi khususnya leaflet itu masih terbatas atau belum ada. Jadi nanti pembuatan leaflet ini akan saya perbanyak. Adapun jadwal kegiatannya itu saya mulai dari bulan Mei minggu ke-1 untuk mengadakan kelas edukasi hipertensi, kemudian melaksanakan penggunaan kartu kendali minum obat pada bulan Mei minggu ke-2, mengadakan peduli hipertensi di posyandu lansia bulan Mei minggu ke-3, dan membuat leaflet tentang hipertensi di bulan Mei minggu ke-4. Ya, sekian dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Sorry, terima kasih diingatkan. Saya mute tadi. Baik, Pak Bali sudah disampaikan buat semua teman-teman, jangan kita misalnya terpaku kata judul. Ya. Judul itu adalah gagasan yang nanti akan teman-teman akan buat ya. Ya. Kalau judul itu hanya karena cuma di rancangannya, di dalam bentuk dokumen itu ada judul ya. Nah, nanti kalau ditampilkan itu gagasan itu seperti ini muncul ya. Dari beberapa isu tadi muncul gagasannya seperti itu ya dengan kata judul itu ya, itu intinya. Kemudian kedua, di Pak Padli kalau saya melihat itu upayakan kegiatan konsultasi dengan mentor itu cukup satu kali ditampilkan, dipersiapkan, dimantapkan di sana. Nanti biasanya itu ada penguji berulang-ulang menanyakan, itu konsultasinya berulang-ulang terus di setiap tahapan kegiatan. Kalau bisa diakumulasikan saja di kegiatan pertama waktu ketemu mentor konsultasi. Kalaupun ada seperti kegiatan dicoba dikalimatkan dia bukan bentuk konsultasi. Supaya jangan kata berulang di setiap kegiatan konsultasi terus. Ya. Berarti tidak tuntas ya. Tapi kalaupun itu ada teman-teman mau tampilkan itu bahasakan dia. Nah, tapi dia mengarah ke konsultasi ya. Misalnya begitu. Misalnya koordinasi dengan mentor atau koordinasi ini kaitannya itu, kan begitu. Itu sudah di dalamnya ada konsultasi. Nah, gitu ya. Itu pulang kepada teman-teman supaya jangan sampai berulang. Saya pikir sudah bagus ya. Ini kalau dari penulisan ini tinggal diperbaiki ya. Ya ini ya, kan, Pak. Ya. Karena ini kan ini Pak, mohon maaf Pak, saya edit di PowerPoint Microsoft 2010 baru saya pindahkan di 2007. Hambur Pak. Hambur orang bilang. Dia bilang orang bilang pancar-pancar ya. Oke, ya bagus. Ya Bapak ini dalam waktu yang dekat ya saya berupaya. Oke, saya pikir satu lagi karena ini waktunya Bu Yuniarti, karena saya sudah sampai ke Bu Yuniarti ya silakan. Izin Pak, waktu 10 menit lagi Pak. 10 menit. Ya. Ringkas saja Bu Yuniarti. Kurang lebih 11 menit lah. Berapa? Ya, Pak. Oke, singkat aja. Ya usah. Nanti sambil menunggu Bu Yuniarti, nanti teman-teman tolong di-share ya bahannya ya. Kalau bisa ke grup atau ke email saya supaya saya bisa baca. Ya. Ya, Pak. Email saya ada. Kalau tidak di WA grup saja ya supaya langsung.
Oke, Yes. langsung saja ke ya nih, langsung aja di situ, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan mencoba untuk memaparkan kegiatan yang akan saya buat. Ini rancangan aktualisasi saya. Saya beri judulnya adalah peningkatan hasil belajar matematika pada materi luas dan keliling bangun datar melalui media papan berpaku di kelas 3 SD Negeri Tomini, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Motong. Oke, ada gagasan. Oke, lanjut terus. Ya. Latar belakang, oke, terus. Latar belakang. Sudah. Oke. Di sini Pak, gambaran perangkat daerahnya boleh seisi di sini. Boleh. Kemudian data guru sertifikasi, jumlah siswa dan struktur organisasi. Kemudian ada. Kalau bisa itu kalau nanti di tabel ini bisa jadikan lampiran, tapi untuk sementara oke. Nanti kita tunggu sarannya penguji atau di sebentar. Iya Pak. Yang penting buat dulu. Nah, kemudian visi dan misi, tugas dan fungsi jabatan peserta. Tujuan aktualisasi ada 2. Yang pertama menyelesaikan isu yang saya angkat, kemudian yang kedua menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak. Manfaatnya ada 5. Yang pertama nilai-nilai dasar aparatur sipil negara, kemudian kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance, ada manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian ada identifikasi isu. Identifikasi isu yang saya angkat ada 6. Yang pertama rendahnya minat baca. Lanjut terus. Setelah diidentifikasi menggunakan teknik APKL didapat 3 isu. Kemudian ditapis lagi pakai USG. Ya, dapat 1 isu yaitu rendahnya hasil belajar peserta didik mata pelajaran matematika. Penyebab isu menggunakan Fishbone. Kemudian gagasan isu yang saya ambil di sini hanya 1, Pak. Apa? Untuk meningkatkannya dengan cara menggunakan media papan berpaku. Itu gagasan. Oke, terus. Ya, kemudian penyusunan gagasan itu ada 10 tahapan, 10 kegiatan. 10. Iya, 10 kegiatan. Berapa yang pertama konsultasi. 10 kegiatan. Ada 25, Pak. Ya, oke. Kalau 10 dengan 25, yang penting Bu Yuniarti atur waktu bisa dilaksanakan intinya. Iya Pak, tapi yang kedua, apakah saya perlu cantumkan konsultasi dengan coach? Dengan coach, dengan saya? Iya sebagai Pak. Pembimbing. Sudah masukkan di tahap persiapan saya. Boleh saja. Ini kan sudah sementara jalan. Ya. Kemudian yang ketiga, konsultasi dengan rekan kerja atau guru senior. Yang keempat, mempersiapkan media pembelajaran. Yang kelima, merancang RPP soal pretest dan post-test. Kemudian melaksanakan pretest, mengimplementasikan media papan berpaku, kemudian melakukan post-test, tahapan yang ke-9 melakukan evaluasi, dan yang ke-10 melakukan penyusunan laporan aktualisasi. Adapun jadwal rencana kegiatan aktualisasi yang pertama, konsultasi ini semua konsultasi sampai yang kelima, Pak. Kegiatan yang kelima saya akan lakukan di bulan Mei di minggu pertama. Kemudian karena saya pikir minggu kedua di bulan Mei itu baru anak-anak baru sekolah setelah Lebaran. Jadi di minggu kedua itu akan saya lakukan pretest. Setelah itu di minggu kedua dengan minggu ketiga akan saya lakukan pembelajaran menggunakan media papan berpaku. Selanjutnya di minggu keempat itu saya lakukan juga post-test, dan minggu keempat melakukan evaluasi kegiatan. Selanjutnya penyusunan laporan aktualisasi. Mungkin hanya itu paparan kegiatan aktualisasi saya, Pak. Mohon dikoreksi. Terima kasih. Bagus ya. Banyak 10 dengan berapa?
kegiatan. 25. Ya. Artinya sepanjang itu Ibu bisa lakukan. Dan mentor sudah, konsultasi dengan mentor sudah terus jalan? Iya, jalan Pak. Cuman kemarin waktu hari Senin saya sempat kunjungan ke rumah sakit karena beliau mendampingi kakaknya yang sakit. Oh ya. Sampai sekarang belum keluar dari rumah sakit Pak. Bagaimana itu? Tidak, yang penting masalah Ibu kan emangnya apa si mentornya yang sakit atau keluarganya? Keluarganya Pak, cuman mentorku kurang penggunaan IT-nya kurang Pak. Apakah nanti ujian saya harus ke Parigi, boleh ujian di rumah sakit? Ujian? Dia kan virtual. Iya, maksudnya seminar, iya. Seminar kan lewat virtual. Iya, maksudnya beliau kurang menggunakan IT Pak. Nanti coba komunikasikan dengan siapa fasilitator di Parigi ya. Dan nanti akan dijembatani oleh Ibu operator kita ya. Itu kalau kaitan dengan itu. Paling tidak dia harus hadir. Nanti kan sudah tadi di Bu Risna nanti kan sudah akan pertemuan dengan Ibu akan dipertanyakan tentang mentornya. Oke, intinya kalau saya melihat ya, dari tahapan kegiatan itu kan intinya cuma persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Iya. Ya, evaluasi itu sudah masuk pelaporan. Itu intinya. Tinggal dielaborasi per sub kegiatan. Oke, bagus ya. Jadi teman-teman ini sudah saya pikir di hari Sabtu ini sudah bahan tayang ini sudah. Tapi mulai ini hari ya tolong saya di-share kalau ada perbaikan walaupun belum ada perbaikan sampai dengan besok supaya di hari Sabtu kita pertemuan itu sudah mau masuk tinggal mana hal-hal yang kita penekanan kita untuk kita perlu mantapkan ya. Oh iya. Nah, itu sudah masuk di pemantapan. Oke, tidak ada lagi yang bertanya. Kalau saya lihat 32 menit. Pak, terima kasih. Terbatas. Sama-sama Ibu Niati di stop saya. Oke. Yang lain? Ada? Ini kurang 2 menit. Ada yang mau disampaikan? Saya lihat sebenarnya Ibu Nur Hayati mau sekali tampilkan. Jangan nantinya. Iya Pak, insya Allah di lain waktu. Ya, bisa lewat diskusi di WA. Sampai iya Pak. Iya Pak. Terima kasih. Kalau mau bel langsung juga boleh. Iya Pak. Oke. Nanti kita minta Bu Risna kalau kapan itu waktu ada tersendiri kita pertemuan tatap muka begini. Ya kalau memang perlu kalaupun hari Minggu nah, tergantung Bu Risna. Iya. Nanti ke Pak Indro. Pak Indro. Oke. Kelas ya. Ini sama tinggal Ibu Harmawati ini bermasalah dengan laptop ini. Nah, itu dia. Aduh. Nanti kita kawal. Teman-teman nanti Pak Alamin. Kalau boleh mungkin ya dipinjam punya teman. Ya, Oke, terima kasih lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan, tapi saya semangat melihat teman-teman. Hasilnya sudah ada. Besok sudah kita seminar. Oke, sekian. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Pak ya. Ibu Harmawati hadir ini. Tolong dicari solusinya Bu Harmawati ya. Iya Bu. Ya. Adik. Ini Ibu. Gimana saya ini? Ya Bu. Saya miskomunikasi dengan teman-teman. Kalau ya ada rezeki boleh dibeli yang baru mungkin yang lebih bagus speknya. Ya, amin amin. Ya Dokter Paldi. Saya Bu, insya Allah Bu. Iya. Sudah terima THR apa? Terima apa? TPP. Iya, karena ini membantu, baru mau rancangan. Laptop sudah ini. Oke, 26, 25. Rekornya untuk cetak laporan 2 lengkap. Siapa yang rekor di stop kan? Dan